Halo semua, balik lagi di channel Boknime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Halo teman Boknime, pada kesempatan kali ini Boknime membahas cerita selanjutnya, di mana Shin memperlihatkan Kalen dan beberapa anak raksasa lain yang sedang berada di bawah kendali para kesatria suci. Bocah raksasa itu sudah terbangun dari tidur mereka dalam chapter yang lalu, tapi tubuh mereka masih tetap bergerak secara otomatis menuju ke tempat yang ditentukan oleh para kesatria suci. Di tengah perjalanan, Jarul dan beberapa raksasa lain muncul untuk menolong mereka. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan karena perlindungan duri tidak kasat mata dari Somers rupanya masih aktif. Jadi, untuk sementara Jarul dan para raksasa dewasa hanya bisa mengikuti pergerakan dari anak-anak tersebut sambil mencari solusi terbaik dalam situasi saat ini. Langkah dari anak-anak itu pun membawa mereka semakin dekat dengan tempat tujuan. Kesatria suci ingin mereka pergi ke pelabuhan desa yang ada di ujung cabang pohon Adam. Di sana sudah ada kapal awan yang telah dipersiapkan oleh Gunko sejak beberapa waktu yang lalu. Tapi meski anak-anak tersebut telah semakin dekat, kesatria suci memiliki masalah yang menahan mereka untuk pergi ke kapal itu. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, Pulau Hachinoso yang sedang kacau akan diperlihatkan kembali. Pertempuran besar sedang terjadi di markas Kurohige itu. Sebelumnya kelompok bajak laut Kurohige terlihat cukup terdesak sebab Shanks dan Garp memutuskan untuk bekerja sama karena keduanya memusuhi Kurohige. Tak cuma itu, faktor lain yang membuat Kurohige terdesak pun karena kekuatan para kru inti Shanks yang tidak main-main. Bisa dikatakan para kru inti Shanks lebih kuat dibanding para komandan Titan dalam kelompok bajak laut Kurohige. Bahkan Kuzan mantan admiral itu pun kewalahan ketika menghadapi Ben Beckman. Kuzan terlihat sudah mengalami luka tembak di bagian bahunya. Meskipun saat ini luka tembak itu sudah diatasi dengan kekuatan esnya, bukan berarti langsung sembuh. Luka itu hanya pendarahannya saja yang berhenti, tapi peluru Ben Beckman masih menancap di dalam bahu Kuzan itu. Di sisi lain, Ben Beckman belum mengalami luka sama sekali. Semua serangan es yang Kuzan lancarkan berhasil dihentikan oleh Ben Beckman, baik itu menggunakan tembakan maupun menggunakan tinju dari teknik bela diri yang Ben Beckman kuasai. Diketahui bahwa Ben Beckman menguasai berbagai ilmu bela diri, termasuk bela diri Rokushiki. Hal itu tidak heran jika dia bisa juga menggunakan serangan berupa pukulan atau tendangan yang berlapis haki. Jadi jika dari jarak dekat dia akan menggunakan teknik bela diri yang dia kuasai. Sedangkan untuk serangan jarak jauh, dia menggunakan tembakan senapan dengan peluru berlapis haki. Gaya bertarung Ben Beckman ini terbilang sangat lengkap. Meski saat ini Kuzan sudah menggunakan awakening dari kekuatan buah iblis esnya, namun rupanya itu tidak terlalu berpengaruh kepada Ben Beckman. Ben terbang menggunakan teknik Geppo dari kemampuan bela diri Rokushiki yang dia kuasai, sehingga semua serangan awakening Kuzan tidak ada yang bisa mengenai Ben Beckman. Di tengah unggulnya bajak laut Akagami itu, tiba-tiba ada cukup banyak kapal yang mendekati Pulau Hachinosu. Kapal-kapal tersebut merupakan kelompok-kelompok bajak laut yang telah beraliansi dengan Kurohige. Sang Yonko itu rupanya sudah membangun aliansi yang cukup besar selama ini. Kedatangan mereka pun membuat alur pertempuran menjadi semakin kacau. Garp dan Sengoku memutuskan untuk pergi ke area pantai agar mereka bisa menghadapi para aliansi Kurohige yang datang ke tempat itu. Garp mengakui bahwa ini adalah panggung untuk bajak laut Akagami, sehingga dirinya bersama Sengoku akan menghadapi masalah eksternal yang datang dari luar saja. Sengoku juga setuju ini bukan era mereka lagi, sehingga panggung utama lebih baik untuk bajak laut Akagami saja. Sengoku pun memerintahkan para angkatan laut yang ikut bersamanya untuk menghadapi para aliansi Kurohige yang berdatangan itu. Pasukan yang datang ke sana ada sangat banyak, sehingga para angkatan laut harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka kembali menyoroti bajak laut Akagami. Mereka tetap fokus melawan kelompok inti bajak laut Kurohige di tengah pulau. Terdapat scene pertarungan panas dan menarik yang sedang terjadi. Bila sebelumnya kita berfokus pada duel Shanks melawan Kurohige dan Ben Beckman melawan Kuzan, kali ini yang mendapatkan sorotan adalah pertarungan dari para kru lain. Lakiro berhadapan dengan Vasco Shoot. Seperti yang telah dikonfirmasi, Vasco Shoot merupakan pengguna kekuatan buah iblis Paramecia bernama Gabu Gabu Nomi. Buah iblis itu memberinya kemampuan minuman sake, yang mana dia dapat memproduksi alkohol dari dalam tubuhnya. Ketika saling berhadapan, Lakiru memegang sepotong daging seperti biasa, sedangkan Vasco Shoot memegang sebotol sake. Dari penampilan kedua karakter ini
terdapat kemungkinan dua karakter yang bertarung cukup lucu. Yang satu suka makan dan yang satu suka minum. Lakiro pun segera memakan daging di tangannya dan Fastcoach segera meminum sake yang ada di tangannya juga. Hal tersebut menandakan bahwa mereka berdua telah bersiap untuk bertarung habis-habisan. Fastcoach memakai teknik untuk melancarkan serangan api seperti yang dilakukan saat melawan Garp tempo hari. Awalnya para kru bajak laut Kurohige bersorak gembira karena mereka mengira Fastcoach telah berhasil membakar Lakiru. Padahal rupanya Lakiru telah berhasil menghindari serangan api itu dengan cara melompat dengan sangat cepat ke udara. Fastcoach pun berkata, dengan tubuh sebesar itu, pergerakan Lakiru sangat mengesankan. Terdapat keunggulan Lakiru memang adalah dalam hal kecepatan. Dari udara, Lakiro pun menembak menggunakan pistol berkali-kali ke arah Fastcoach, tapi sang komandan Titan itu mampu menghindarinya. Namun rupanya tembakan-tembakan itu hanya sebuah pengecoh saja, sebab serangan utama akan dilancarkan oleh Lakiru secara langsung. Pada saat Fastcoach sibuk menghindari tembakannya, Lakiro melesat ke bawah dan melancarkan tendangan kuat yang mengenai Fastcoach dengan telak. Tendangan itu pun menghasilkan lubang di tanah karena memiliki tekanan yang besar. Jadi dalam pertarungan ini, Lakiru lah yang pertama kali berhasil melancarkan serangan telak kepada Fastcoach. Kemudian pertarungan pun menyoroti karakter lain. Pertarungan Yasop melawan Vanaugur yang sudah berlangsung akhirnya diperlihatkan kembali. Pertarungan ini menjadi duel yang sengit antara dua penembak itu dari kelompok mereka masing-masing. Secara skill menembak, Yasop masih lebih unggul dibanding Vanaugur, tapi Vanaugur memiliki kemampuan untuk berteleportasi berkat buah iblis Wapu-Wapu Nomi yang dia miliki, sehingga dia masih mampu menghindari tembakan-tembakan dari Yasop. Meski begitu, Yasop tentu tidak kehabisan akal. Dia memakai variasi teknik dari Bushoku Haki tingkat tinggi untuk membuat pelurunya bergerak dengan sangat cepat. Maka ada beberapa tembakannya yang berhasil menyerempet Vanaugur sebelum orang itu sempat berteleportasi. Ketika sedang terdesak, Vanaugur pun mulai memikirkan cara licik agar tidak terluka parah. Dia tidak berteleportasi sendirian lagi, melainkan dia mulai menukar-nukar posisinya dengan para keroco dalam bajak laut Akagami. Bajak laut Akagami tidak hanya membawa para kru intinya yang kuat saja, tapi di sana juga mereka membawa pasukan biasa yang bisa dibilang keroco dalam bajak laut Akagami. Itu dilakukan agar menyeimbangkan kuantitas dari para keroco bajak laut Kurohige yang ada di Pulau Hachinosu. Jadi jika Yasop gegabah dalam menembak, maka tembakan Yasop itu justru akan mengenai temannya sendiri, sebab Vanaugur menukar-nukar posisinya dengan mereka secara acak. Yasop pun segera memakai seluruh kemampuan dari Kenbunshoku Haki tingkat tinggi yang dia kuasai agar dia bisa menembak dengan tingkat kefokusan tinggi yang tidak bisa terkecoh. Maka walaupun Vanaugur memakai cara licik, tapi Yasop tahu kapan dan di mana dia harus menembak dengan tepat. Dengan begitu, dalam pertarungan ini pun bisa dibilang Yasop masih lebih unggul dibanding Vanaugur. Beralih scene ke Elbaf, Bunko, dan kesatria suci lainnya terlihat sedang kesulitan. Di dalam sekolah Walrus juga ada Franky, Dory, dan Brogy. Namun mereka bertiga terluka parah karena tadi sempat terkena serangan telak dari Gillingham. Sementara mereka mencoba untuk bangkit kembali, Sanji berduel menghadapi sang kesatria suci berkekuatan Kirin itu. Dalam duel tersebut, Sanji memakai mode Ifrit Jambe untuk menciptakan api biru di kakinya. Selain menciptakan api biru, mode Ifrit Jambe juga membuat Sanji mampu bergerak dengan sangat cepat. Dia lalu melancarkan tandangan beruntun kepada Gillingham. Melihat pertarungan tersebut, membuat Dory dan Brogy langsung menjadi terkejut karena pergerakan Sanji sangat luar biasa. Franky pun tertawa dan bilang sang koki dalam kelompok bajak laut topi jerami memang tidak bisa diremehkan. Namun tendangan beruntun dari Sanji yang dilancarkan tadi rupanya tidak berarti di tubuh Gillingham. Dia bisa memakai regenerasi untuk memulihkan semua cedera dan kerusakan yang dia terima. Saat ada kesempatan, Gillingham bahkan menyerang balik Sanji dengan senjata trisulanya. Sanji pun terhempas, namun karena tubuh Sanji super keras, tidak ada tanda bekas luka yang serius. Sebab dalam mode Ifrit Jambe, tubuh Sanji menjadi sangat keras bagaikan tubuh seorang cyborg. Gillingham pun berkata, rupanya Sanji mempunyai tubuh yang terbilang sangat aneh. Sanji pun membalas dengan bilang, meskipun dirinya memang aneh, tapi tidak seaneh tubuh Gillingham. Kemudian Gillingham merasa tersinggung. Sanji mulai berpikir, langkah apa yang harus dia ambil selanjutnya. Dia telah menyadari bahwa semua serangan dari Ifrit Jambe tak mempan karena kekuatan regenerasi musuh. Maka Sanji pun berniat mencoba mode baru. Dalam mode baru itu, api yang diciptakan oleh Sanji memang masih berwarna biru. Namun, ada aura haki semacam percikan api hitam di antara api biru itu. Terdapat pertanda bahwa di masa depan nanti teknik baru Sanji adalah api berwarna hitam keunguan. Namun karena sekarang api hitam yang muncul hanya berupa percikan sekilas saja, itu berarti Sanji belum begitu menguasainya. Nah, pertarungan melawan Gillingham sekarang bisa
bisa dianggap sebagai latihan awal untuk menyempurnakan teknik baru Sanji itu. Saat ini Sanji pun memancarkan aura yang lebih kuat dari sebelumnya. Franky yang melihat itu pun berkata, rupanya Sanji akan membangkitkan kemampuan yang baru lagi. Sanji pun segera melancarkan beberapa teknik tendangan lagi ke arah Gillingham. Tendangan-tendangan itu berhasil membakar tubuh Gillingham. Memang setelah apinya padam, dia bisa beregenerasi seperti semula. Terlihat dari proses regenerasi, Gillingham menjadi semakin melambat. Di sini Sanji pun mulai memperhitungkan berbagai faktor dan kemungkinan untuk mencari kelemahan dari kekuatan regenerasi Gillingham. Sanji akan mencoba mengalahkan Gillingham dengan caranya sendiri. Shin beralih pada Garp dan Sengoku yang berada di pantai untuk melawan para aliansi Kurohige yang terus berdatangan itu. Namun tiba-tiba mereka terkejut karena salah satu dari aliansi itu adalah orang yang mereka kenal. Garp yang melihatnya pun bilang tak disangka orang itu bekerja sama dengan Kurohige. Memang belum diperlihatkan siapa sebenarnya orang tersebut. Dia merupakan salah satu bajak laut legendaris yang dikenal oleh Garden Sengoku di masa lalu. Entah itu adalah Shiki atau sosok lain yang seangkatan dengan mereka. Rupanya aliansi-aliansi yang dibentuk oleh Kurohige itu bukan bajak laut biasa, melainkan ada beberapa bajak laut legendaris yang mulai aktif kembali memperlihatkan Pulau Elbaf. Lanjutan dari situasi Sanji melawan Gillingham pun diperlihatkan kembali. Gillingham yang telah merasakan bahwa jurus baru Sanji itu sangat kuat pun langsung bersiap untuk bertarung dengan lebih serius. Dia bertransformasi ke dalam mode full Zoan Kirin dan mulai melancarkan serangan-serangan yang sangat besar. Di sana Franky, Dory, dan Brogy sudah mampu untuk bangkit kembali. Namun Sanji meminta mereka untuk mengevakuasi saja para raksasa dari sekolah tersebut, sebab pertarungan ini akan berjalan dengan lebih panas, sehingga kerusakan besar akan segera terjadi. Dory pun membawa Kiba, si kepala sekolah, dan Brogy membawa Ench untuk keluar. Sedangkan Franky, dia pergi mengecek ruangan-ruangan lain jika ada yang butuh pertolongan. Sebelum melakukan itu, Franky juga sempat bilang kepada Sanji bahwa dia akan kembali nanti. Orang-orang di dalam sekolah Walrus pun pergi meninggalkan lokasi sekolah itu, sehingga kini di sana pun hanya ada Sanji yang berhadapan 1 lawan 1 melawan Gillingham. Bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1148. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World.